اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. ربي خلاق طه من نور في اضطراب في اضطراب ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلاق طه من نور في اضطراب في اضطراب ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلاق طه من نور في اضطراب في اضطراب ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين. لما تقال بيت المعمور صلى إمام صلى إمام. لما تقال بيت المعمور صلى إمام صلى إمام. وقادنا بربه الجليل الماهي الجليل. ربي خلاق طه من نور في يوم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala. Waqad asallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi madati wa karamati fid darini amin. Ahbabillah, hadanallahu bihi wa iyyakum minal huda taqwa. Hadis nomor 8172 121 direkan daripada Ibni Syihab secara mursal. Hadis mursal yaitu tabi'in meriwayatkan hadis langsung ke Rasulullah, tidak menyebutkan nama sahabatnya.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma wada'tu qiblatan, ma wada'tu qiblata masjidi hadza, tidaklah aku menetapkan kiblat masjidku yang ini. Ma wada'tu, tidaklah aku menetapkan kiblata masjidi hadza, kiblat masjidku yang ini, yaitu Masjid Nabawi, hatta furija, sehingga dibukakan, li bagiku, ma baini wa bainal ka'bati, sesuatu yang ada antara aku dengan Ka'bah, sehingga dibukakan bagiku, ma baini, sesuatu yang ada di antara aku dan di antara Ka'bah. Jadi ketika Nabi menetapkan kiblat Masjid Nabawi, Allah bukakan sebuah lorong sehingga Nabi bisa melihat dari Nabawi Ka'bah yang ada di Makkah, sehingga kiblatnya pas. Mungkin sejarah benar atau tidak, Allahu a'lam, ketika ada salah satu masjid Wali Songo yang orang-orang tidak yakin dengan kiblatnya, jadi dia bolongi satu lubang di bagian depan mihrab masjid, suruh tengok situ, kamu tengok di lubang itu, tengok dia, nampak Ka'bah. Betul nih, mihrabnya lurus yang Ka'bah. Nah, sehingga salah satu murid wali itu mereka gelar dengan nama Mbah Bolong. Nah, karena dia bolongin dinding masjid, salah satu masjid Wali Songo, untuk memastikan kiblat. Juga diriwayatkan di antara ulama sebelumnya, ketika kiblat masjidnya atau kiblat satu masjid ada orang datang mengatakan tidak sesuai, maka disuruh lihat di dalam lengan bajunya. Nah, ya, sangat kiblat. Kalau kita suruh lihat itu, kelambu Ka'bah nampak. Nah, bukan Ka'bah nampak, kelambunya saja. Dulu ketiak ada 2 tahun nggak dicukur. Nah, maka dalam kitab fikih dikatakan tidak boleh merubah kiblat yang pertama jelas di depan Ka'bah, yang kedua tempat yang pernah disolati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada tempat itu masih bisa perubahan-perubahan seperti yang terjadi di Kota Padang, masjidnya miring-miring semua, yang sesuai dengan kiblat. Mihrabnya ke sini, kiblatnya ke ujung situ. Terus karpet dipotong miring-miring. Itu boleh-boleh saja. Kenapa boleh-boleh saja? Karena dia berdasarkan ijtihad. Dan sholat sebelum ijtihad itu dengan ijtihad setelahnya itu tidak akan wajib diulang. Karena kaidah usul kita katakan al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad, kecuali kalau terbukti salah. Antum datang ke sini sholat duha menghadap ke sana, katakan untuk kiblat tirai sepertiga itu Ka'bah yang harus itu. Saat zuhur misalnya, datang kawan salah kiblat, itu wajib ulang. Itu kaidah usul la ibrata bizanni al-bayini khatabuhu. Kalau zan yang terbukti salah wajib diulang.
Tapi kalau nggak pernah terbukti salahnya walaupun berubah kiblatnya, nggak wajib ulang. Nah, perlu belajar falak sampai pada tahap bisa menentukan kiblat. Sampai tahap menentukan arah kiblat. Tidak boleh belajar falak sampai bisa tahu turun hujan. Nggak boleh. Tapi kalau sampai tahap menentukan arah kiblat itu hukumnya boleh. Nah, hadis berikutnya diriwayatkan pada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ma wulida, tetap yang manafi. Sistem kitab ini akan mengawali semua hadis dengan kalimat yang sama. Ma wulida, tidaklah dilahirkan. Ma wulida, tidaklah dilahirkan fi ahli baitin, pada satu keluarga. Fi ahli baitin, pada satu keluarga. Gulamun, akan seorang anak. Illa, kecuali. Asbaha, akan jadi, akan muncul. Fihim, padanya keluarga. Izzun lam yakun, oleh kemuliaan yang belum pernah ada ia. Oleh kemuliaan yang belum pernah ada ia. Ada satu keluarga tinggal satu rumah, lahir anak pertama dapat kemuliaan, lahir anak kedua bertambah kemuliaan, lahir anak ketiga bertambah lagi kemuliaannya. Jadi setiap lahir satu anak di dalam satu keluarga akan bertambah kemuliaan dari keluarga tersebut. Maka siapakah yang banyak kemuliaannya? Yang banyak anaknya. Nah, maka banyaklah kemuliaan-kemuliaan itu. Nah, ma yahillu lil mu'minin, tidak halal bagi orang beriman, tidak halal bagi orang beriman ayyastadda, bahwa dia bersikap keras, bahwa dia bertindak kasar, ila akhihi, kepada saudaranya, binazratin tu'zihi, dengan pandangan yang menyakiti ia, pandangan akannya mukmin. Tidak halal bagi seorang mukmin ayyastadda, bahwa dia bertindak kasar, ila akhihi, kepada saudaranya, yaitu saudara seiman. Kenapa dia bertindak kasar? Binazratin, dengan sebab pandangan, tu'zihi, yang menyakiti ia, pandangan akannya si mukmin. Paham maksud hadis? Zakowi pukul dia Budiman, tanya kenapa antum pukul dia? Dia lihat saya tadi, sakit hati saya dia. Nah, nggak boleh mukul orang karena dia liatin kita. Kalau dia liatin kita, kita liatin juga dia. Nah, kalau dia melurkan lidah, melurkan lidah. Nggak boleh lebih pada itu. Setara boleh. Kalau dia mencibir, kita cibirin juga. Nah,
terciptalah dua keturunan Darwin. Nah, tapi kalau antum nggak mencibir, hanya satu keturunan Darwin. Kalau antum balas yang cibiran juga, jadi dua keturunan Darwin. Darwin, nah tahu orang nenek moyangnya kelam, Darwin. Antum nggak pernah sekolah. Nah, jadi maksud dari hadis di sini, pertama, Nabi mengakui bahasanya ada pandangan yang bikin orang sakit hati. Ada pandangan yang bikin orang sakit hati. Matanya aja udah menyakitkan, bagi dia mandang. Kamu apa nilai saya? Nah, walaupun demikian, tapi nggak boleh bertindak kasar. Wa in aqabtum wa aqibu bimisli ma uqibtum bih. Itu standar iman biasa. Itu standar iman orang biasa, orang kampung, orang nggak belajar agama. Tapi standar pelajar agama bukan begitu. Idfa' billati hiya ahsan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia menci bibir, saya bibirnya panjang sendiri. Nah, kalau dia melototin, dia matanya besar sedikit supaya nggak ngantuk belajar. Bagus. Nah, ma yukhriju rajulun, tidak mengeluarkan rajulun oleh seseorang syai'an akan sesuatu minas shadaqati dari zakat. Ma yukhriju, tidak mengeluarkan oleh seseorang syai'an akan sesuatu minas shadaqati dari sedekah. Ada artinya zakat. Di sini artikan saja sedekah karena mana umum. Hatta yafukka anha, sehingga melepaskan ia seseorang anha darinya sedekah lahyai, dua rahang, lahyai, dua rahang, sab'ina syaitana, 70 setan. 70 setan. Hadis sahih. Apa yang terpaham dari hadis ini? Seseorang tidak akan lolos mensedekahkan hartanya sehingga dia bergulat dengan 70 setan dan mencabik rahangnya. Oh. Karena harta itu kalau mau disedekahkan digigit oleh 70 setan. Mau sedekah nih, digigit oleh setan, tarik nggak bisa. Akhirnya dipatahkan rahangnya semua, terang 70 baru bisa diinfakkan. Itu beratnya tantangan bersedekah. Padahal kalau untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk kepentingan yang nggak penting, mudah saja dia keluarin. Sampo anjingnya mahal. Beli sepeda 50 juta, hanya dipakai sekali seminggu untuk pergi bersepeda. Tapi infak masjid, ada pembangunan masjid kasih 100.000. Nah coba bayangin,
Orang kalau kebeli sepeda harga 40 juta, 30 juta yang pakai hanya sekali seminggu untuk bersepeda sama kawan-kawannya. Lalu ketika ada pembangunan masjid dia nyumbang 100.000, itu di mana dia punya kepala? Kepala dia mana tahu? Dengkul. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa banyak orang-orang yang mempergunakan keuangannya untuk perkara yang tidak penting? Karena ada sepeda yang harga 500.000 yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta udah bagus. Udah bagus. Ini 40 untuk sepeda saja. Nah, kemudian fakir miskin ada di sekitarnya santai saja. Terdengar di kompleknya ada anak yatim, cuek saja. Sendal jepit 2 juta. Kemudian dibanggakan sendal jepitnya mahal 2 juta. Nah, apa penyebab hal itu bisa terjadi? Karena sesuatu yang mau kita berikan fisabilillah itu digigit oleh 70 syaitan. Seseorang tidak akan pernah bersedekah sehingga dia lolos mematahkan rahang-rahang daripada 70 syaitan tersebut. Ingat hadis kemarin, sedekah tidak mengurangi harta. Sudah paham. Besok ini nanti siapa yang nanggung maulid? Nah, itu kan sedekah. Itu apakah ikhlas atau karena terpaksa atau yang penting dia sudah bersedekah. Nanti kita lihat bagaimana kekuatan super gua mengalahkan syaitan. Jadi kalau Nutrijel kasih susu, alhamdulillah. Tik TS, itu mungkin baru 3 syaitan masih saya kalahin. Aqua gelas, masya Allah. Kita mau lihat aqua gelas, satu aqua gelas tambah 1 gorengan. Itu masih banyak setannya. Tapi kalau 1 orang 1 martabak masjid, ini contoh saja ya. Nanti jangan menyusahkan orang tua lagi. Nah, siapa yang suka dua? Hah? Antri? Jual itu kebun apa? Kebun apa? Kebun Gambi 2 batang. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Mani'ul hadithi, orang yang mencegah hadis, orang yang menghalangi hadis, ahlahu kepada ahlinya hadis, kamuhadditsi ghairu ahlihi, sama dengan orang meriwayatkannya hadis bukan kepada ahlinya. Sama dengan orang meriwayatkannya hadis bukan kepada ahlinya. Nah, ada orang tekun belajar hadis, datang untuk belajar hadis, lalu kita katakan nggak ada tempat untuk belajar di sini. Saya tidak siap untuk mengajari. Saya tidak ada waktu untuk mengajar hadis. Saya mau berbisnis. Tindakan seperti itu sama dengan
orang yang menyampaikan hadis bukan kepada ahlinya. Yang Nabi kecam di sini yang mana? Hah? Yang Nabi kecam di sini yang mana? Menghalang periwayatan hadis atau meriwayatkan hadis bukan pada ahlinya? Meriwayatkan hadis bukan kepada ahlinya. Kita capek-capek buang waktu menyampaikan hadis tapi bukan pada ahlinya, itu sama saja dengan kita tidak meriwayatkan hadis, bahkan kepada orang yang mau sekalipun. Jadi hasilnya apa? Nol. Hasilnya nol. Maka perlu adab dalam belajar hadis. Kita nggak mau, udah kita siapkan waktu untuk belajar hadis, tapi Allah masih menganggap seperti orang yang tidak meriwayatkan hadis karena penerimanya nggak ahli. Nah, sedang hadis dibacakan, ada yang sedang foto, ada yang sedang cerita, ada yang sedang macam-macam. Itu sama saja dengan tidak meriwayatkan hadis. Maka ahlul hadis dalam metode pendidikan mereka ada salah satu syekhul hadis. Ketika beliau sudah duduk, itu ada beberapa orang yang datang, itu dia berdiri, nggak berani duduk. Ada juga Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika pejabat-pejabat datang, mereka katakan, kalian duduk situ belakang, ini ahli hadis depan, kalau menumpang balik duduk belakang. Kalau kita, kalau ada tausiah ceramah, pejabat ditempatkan di depan, kepala KUA, camat Padang Timur, wali kota, Pak Gubernur Indonesia Raya, diberes semua, dan Ramil, dan tim, Kapolri, Kapolsek, semuanya. Baru masyarakat di belakang situ. Kita tausiah ke masyarakat depan, dia ngobrol di depan, yang kepala-kepala itu. Karena di kepala kali, jadi mulutnya banyak di badannya, ngobrol saja. Itu kalau ahli hadis itu karena itu tunjuk kida Kapolsek. Luar itu kalau ngobrol, itu baru ulama. Ketemu ulama kali. Yang ada cuma cium tangan sama Kapolsek, musibah. Jadi Imam Malik rahimahullah ta'ala datang Khalifah Harun ar-Rasyid itu gak berani ngomong. Harun ar-Rasyid gini aja depan Imam Malik, Khalifah ini bukan Kapolsek, begini aja bukan ngantuk apanya Harun ar-Rasyidnya. Untuk buat begitu juga Harun ar-Rasyid gak berani menatap Imam Malik. Begitu juga ketemu dengan salah seorang khalifah Abu Ja'far al-Mansur kalau salah, dengan Imam Atha bin Abi Rabah. Dia nasihatin kepada anak-anaknya, kamu mesti belajar agama. Kalau tidak kita hina di hadapan mereka. Pergilah salah satu khalifah melakukan ibadah haji ke Makkah, kemudian jumpa dengan Imam Atha bin Abi Rabah. Dia kayak kucing takut dengan lidi. Pulang-pulang tanya sama anaknya, kenapa bapak depan orang hitam tadi kok begitu saja? Itulah saya bilang sama kamu, itu dia Atha bin Abi Rabah. Itu dia Atha bin Abi Rabah. Beliau adalah keturunan hamba sahaya, berkulit hitam, bibir tebal. Tapi khalifah ini saya enggak berani macam-macam.
izzah ahlul hadis. Nah, kenapa? Karena mereka mengikuti panduan, mereka memberikan penghormatan dengan porsi yang cukup kepada hadis Nabi SAW. Imam Malik tidak beranjak dari majelis hadisnya kalau belum selesai, walaupun disengat oleh kalajengking, walaupun kondisi sangat panas sekali. Begitu takzim kepada hadis yang diriwayatkan. Setiap mengucapkan kalimat qala Rasulullah pasti belum meneteskan air mata. Ulama dan khassiyah yang seperti itu, makhluk yang mana yang berani macam-macam? Ini sedang melakukan hadis, sedang mengudut. Qala Rasulullah SAW, berasap di mulutnya. Begitu penghormatannya kepada hadis Nabi, lalu dia mendapatkan izzah di kalangan umat, enggak ada. Hanya orang-orang yang menghargai hadislah yang dihargai oleh umat. Tapi kalau dia tidak memiliki penghargaan kepada hadis Rasul, dia sedang melakukan hadis Nabi. Apa kata dia? Sab'atu minas sunnah. Ada 7 daripada sunnah Nabi SAW. Satu qasus syarif, menggunting kumis. Saiful hadisnya, kumisnya sampai sini. Nah, tertutup bibir bawah. Itu bagaimana izzatul hadisnya ada? Apa yang ada dalam hadis itu tidak ditemukan dalam dirinya. Nah, mani'uz zakah yaumal qiyamah fin nari. Orang yang tidak mau zakat, orang yang tidak mau bayar zakat pada hari kiamat, tinggalnya dalam neraka. Mani'uz zakati, orang yang tidak mau bayar zakat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, finnari, tinggal dalam neraka. Kalau tidak mau sedekah, berarti kamu tidak mau berbuat baik, kamu tidak mau bantu orang. Tapi kalau gak mau zakat, apa alasanmu tidak memberikan hak orang? Sehingga dia masuk dalam neraka. Ketika seseorang memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, secara otomatis menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, itu setengah miskol sudah menjadi hak fakir miskin langsung. Sehingga kalau dia jual emasnya 85 gram, tidak sah jual belinya pada yang setengah miskol itu, karena itu punya orang. Jadi kalau sudah bertahun-tahun dia tidak bayarkan zakat hartanya, berarti sudah sekian banyak hak orang lain yang bercampur dalam hartanya, yang harusnya dia keluarkan dengan keuntungan sekalian. Nah, seperti salah seorang Bani Israel yang menyimpan hasil bayaran daripada pegawainya yang dia kembangkan menjadi beberapa ekor kambing, dengan pengembalannya sekalian itu diberikan secara keseluruhan karena adalah hasil yang dikembangkan. Seharusnya nggak cukup ada orang kaya yang tobat lalu melunasi zakatnya yang 10 tahun yang lalu, dikeluarkan ini tahun pertama, tahun kedua, sampai 10 tahun sekarang. Itu sebetulnya nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena zakat tahun pertama 10 tahun yang lalu itu kamu simpan, haknya fakir miskin, sudah menghasilkan untung berapa? Sementara yang kamu serahkan hanya jumlah modalnya saja, keuntungan kamu ambil sendiri. Berarti kan telah memanfaatkan harta orang lain untuk modal dalam usahamu, dan kamu tidak bagi hasil, keuntungan kamu ambil sendiri. Nah,
Jadi kalau nggak mau bayar zakat itu tinggal di neraka. Karena bukan tidak mau berbuat baik, tapi tidak mau mengembalikan hak orang lain. Tidak bayar zakat artinya bisa dikit. Tidak bayar zakat artinya tidak menyerahkan punya orang. Jadi jangan katakan fakir miskin yang hidup numpang hidup sama orang kaya. Banyak orang-orang kaya tidak bayar zakat yang memakai harta fakir miskin dalam kekayaannya. Ngitungnya pandai-pandai sendiri aja. Begini, seginilah kira-kira harta saya. Tapi kalau transaksi itu hitungnya benar-benar satu per satu, beli ke mesin pula. Tapi kalau untuk zakat, nah kira-kira begini. Hadis hasan. Masalul imani masalul komisi. Perumpamaan iman itu seperti baju gamis. Masalul imani perumpamaan iman, masalul komisi seperti baju gamis. Taqammasuhu marratan itu kayaknya panas. Taqammasu tafa'ala ya tafa'alu tatafa'alu. Di sini berarti buang tak. Kamu pakai akannya baju gamis. Kamu pakai akannya baju gamis marratan pada satu kali. Wa tanzimuhu ukhra, dan kamu copot, kamu lepaskan akannya baju gamis pada kali yang lain. Itu perumpamaan iman. Main bola pakai gamis? Hah? Tidur? Mandi? Seperti itu bilang iman. Kadang-kadang iman dipakai, kadang-kadang iman dilepas. Warna imannya Masya Allah, usuk kali sholat. Oh, hilang imannya enggak sholat ya. Warna imannya mantap, motivasinya. Hilang imannya kumbang utang. Naik imannya yang sunat-sunat dibayar. Tercopot imannya yang wajib ditinggalin. Ini kan Nabi gambarkan iman umat akhir zaman. Kalau iman sahabat yazid wa yanqus, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik turun. Kalau iman akhir zaman dipakai sama dilepas. Kadang dipakai, kadang dilepas. Kadang jadi Nabi Musa, kadang jadi Fir'aun. Kadang Nabi Ibrahim jadi Nabi Ibrahim, kadang jadi Namrud. Kadang jadi malaikat, kadang jadi iblis. Nah, iman itu seperti baju gamis. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, masalul bakhil, perumpamaan orang kikir, wal mutasaddiqi, dan orang yang bersedekah, wal mutasaddiqi, dan orang yang bersedekah, yaitu orang dermawan, kamasali rajulaini, seperti perumpamaan dua orang laki-laki.
seperti perumpamaan dua orang laki-laki, alaihima jubbatani, di atas keduanya laki-laki itu dua jubah. Alaihima, di atas keduanya dua laki-laki, jubbatani, dua jubah, min hadidin, dari besi. Dari mana jubah itu? Min thadiyihima ila tarakihima, dari dada keduanya dua laki-laki. Perhatikan lebih sederhana saja. Nah, dari dada keduanya dua laki-laki sampai kepada leher kedua-duanya. Jadi bukan jubah full ya, tapi jubah dari dada sampai ke leher. Nah, fa'amal mumfiku, maka adapun orang yang menginfakkan hartanya, fa'amal mumfik, maka adapun orang yang menginfakkan hartanya, fala yunfiku, itu niscaya maka dia tidak menginfakkan hartanya kecuali sabawat ala jildihi, kecuali sabawat ala jildihi. Sabawat maknanya membesar, membesar, molor, melar, molor, melar, melar. Nah, kalau molor waktu, kalau melar kain. Kecuali melar ia jubah di atas badannya, hatta tukhfiya banahu, sehingga menutupi ia jubah akan anak-anak jarinya, dan menutupi ia jubah akan kakinya. Asarahu, asarahu itu jejaknya, maksudnya kaki. Wa amal bakhilu, dan adapun orang kikir, fala yuridu, maka tidak berkeinginan ia orang kikir, ayyunfiqa syai'an, bahwa menginfakkan ia si kikir akan sesuatu, kecuali lazikat kullu halqatin makanaha, akan menempel setiap lingkaran jubah pada tempatnya, akan menempel setiap halqah lingkaran jubah di tempatnya. Bahwa yuwassi'uha, maka dianya seseorang itu meluaskan ia seseorang akannya jubah, fala tattasimu, maka tidak luas ia jubah. Nah, ini perumpamaan yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang infak atau orang dermawan itu ketika dipasangkan jubah yang ukurannya dari leher sampai kepada dada, maka jubahnya akan memanjang terus nutupin tangannya. Jubahnya akan memanjang turun ke bawah sampai nutupin kaki, sehingga jubah itu lapang, sehingga mudah digerakkan tangannya. Nah,
Tapi kalau orang yang kikir, jubahnya enggak melar. Setiap mau digerakkan, lengket dia ke tangan, ke badannya. Diusaha dibuka, lengket lagi. Sehingga kalau ambil uang itu nggak jadi. Masih gitu. Mau ngasih, nggak bisa. Ini lengket. Jika oleh jubah, nggak jadi. Nah, itu gambarannya. Masih dalam cerita kikir itu berat untuk dilawan. Nah, orang yang dermawan dia sudah melewati usaha daripada melawan, daripada sebuah beratnya kekikiran. Tangan itu nggak mau gitu deh, gini aja deh. Nggak mau diulurkan gitu, nggak mau. Bahkan kalau katanya Pak Gawat dia pura-pura bantu, mendorong pun nggak mau deh. Nah, udah datang, Assalamualaikum Pak, sedapatnya Pak, panti asuhan, datang ke rumah saya. Itu nggak perlu dicek, walaupun banyak hari ini penipuan atas nama panti asuhan, ada surat undangan di situ. Itu tanggalnya tahun 2001, ada dari tahun 95. Panti asuhan yang mana? Kalau nggak yakin kasih dikit, kalau yakin kasih banyak. Nggak yakin kebenarannya kasih dikit, yakin kebenarannya kasih banyak. Kalau nggak ada bilang Assalamualaikum. Nah, kayak bisa dipahami? Nah, jadi dari usaha memolorkan kain itu, usaha melonggarkan baju itu perlu usaha yang kuat, berulang-ulang, mulai paling kecil dulu. Nah, kasih nanti kainnya longgar, jadi mudah dikasih. Kayak, tapi kalau uang dari orang tua jangan. 3 hari Pak uang nggak habis Pak, cepat kali infak sedekah. Mana pasal malun di sedekatin, itu kan antum. Kalau uang dari orang tua nggak boleh sedekah, kagak boleh. Nah, makan sendiri saja, kecuali disedekahin sesuatu yang sudah dibeli untuk makan sendiri. Nah, kecuali orang tua sudah kasih tahu, antum kalau ada uang sedekah sajalah, kalau apa nanti minta lagi mau apa, itu boleh. Ini artinya materi ini untuk antum besok. Untuk sekarang nanti mau dinagi yang 12 saja. 12 satu, bawa satu. Kalau enggak air galon itu, pinjamin gayung per kamar kasih. Kenapa? Bagian air gayung. Bawa satu. Minumannya air galon. Medianya gayung. 1 nampan, 1 gayung. 5 bawan. Kan simple kan? Gak banyak harganya pengeluaran uang. Udah Jokowi. Itu intinya. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, masalul baitil ladzi, perumpamaan rumah, baitul ladzi, perumpamaan rumah, yuzkarullahu fihi, yang disebut nama Allah padanya rumah, yang disebut nama Allah padanya rumah, wal baitil ladzi, dan rumah yang, nah untuk orang biasa alat itu yang saja,
Dan rumah yang la yuzkarullahu fihi, yang tidak disebut nama Allah padanya rumah, masalul hayyi wal mayyit, perumpamaannya seperti orang hidup dan orang mati. Seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki rohani. Ada satu tempat kita datang ke satu masjid, sholat di masjid itu nyaman sekali sholat. Padahal bangunannya enggak mewah-mewah amat, tapi sholat nyaman. Masuk ke situ hati nyaman, tenang. Ketahuilah itu masjid ahli zikir. Ada masuk bangun masjid mewah sekali, mewah, serba bagus. Cuman duduk situ enggak nyaman, gelisah. Ketahuilah itu masjid ahli anti zikir. Begitu juga dari rumah. Kita masuk rumah tuh nggak betah, nggak ada apa namanya itu ruh kenyamanan di dalamnya, nggak ada sakinahnya. Bagaimana mau sakinah? Rumah itu isinya karaokean saja. Waktu jam sekolah, ibunya yang karaoke sama bapaknya. Pulang sekolah, anak lagi yang karaoke. Malam-malam anak bujangnya pulang karaoke. Karaoke di dalam rumah. Kalau masuk ke rumah itu kayak neraka. Tapi kalau rumah di sana ada tilawatul Quran, mengajar TPA, ngajarin sholat, anak belajar abah, ta, ibunya yang ngajar, anaknya belajar. Ada musyawarah harian, ada taklim rumah, ada 6 sifat sahabat. Itu kalau kita tinggal di rumah itu nyaman tidur itu. Nyaman tuh. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi katakan bukan rumah tapi orang. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Orang yang berzikir dengan orang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Orang berzikir hidup, orang mati tidak hidup. Orang berzikir mampu melindungi diri, orang hidup bisa melindungi diri, orang mati tidak bisa melindungi diri. Orang hidup ada peningkatan, orang mati tidak ada peningkatan, justru penurunan. Maka dengan zikirlah orang itu bisa hidup. Masa disuruh ngafal sama orang mati? Yang bisa orang mati ngafal. Orang hidup yang bisa menghafal. Maka hidupkan rohani antum dengan jaga zikir. Jangan suruh orang mati memahami fikih. Orang mati gak akan paham hukum. Nah, antum sibuk menyampaikan pemahaman hukum sama orang mati gak akan ngerti. Orang hiduplah yang mengerti dengan pembahasan. Maka zikir itu penting supaya rohaninya hidup, bisa menghafal, bisa memahami, bisa mengingat. Maka kalau antum dalam zikir suara gak kedengaran, gak jujur membacanya, hanya sekedar digerakkan mulut, itu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Kalau kita lihat baru gerakan mulutnya, mulutnya yang bergerak, suaranya gak ada. Pas mimpin zikir, baru suaranya kencang. Pas zikir bersama orang lain gak ada suaranya.
itu menipu diri sendiri. Rohani antum lambat hidupnya. Kalau lambat hidupnya, lambat pahamnya, lambat mengertinya, lambat menghafalnya. Bagaimana mau menghafal sama rohani yang antara hidup mati? Rohaninya antara hidup mati, karena zikirnya setengah-setengah. Orang lengkap la ilaha illallah 10 kali, dia cuma 7 karena sibuk mengantuk. Maka rohaninya juga mengantuk. Ada juga rohaninya sakit parah. Jangankan sakit parah, sakit gigi saja. Orang kasih pengarang sama kita, kata cukuplah, nggak ngerti saya sakit gigi. Jangan banyak kali penjelasan, saya sakit kepala. Apalagi mati. Tapi kalau orang zikirnya lengkap, berarti rohaninya hidup, sehat, bugar. Mana tim kesehatan? Coba ulang doa kembali. As'alullahal-azim Rabbal arsyil azim. Apa? As'alullahal-azim Hil azim Hil azim Hil azim Hil al-azim. As'alullahal-azim Rabbil arsyil azim ayyashbika Yasbika ayyashbika ayyashbika. Nah, ini ngantuk zikir. Kadang baca, kadang tidak. Nah, berarti dia menghafal sedang demam panas. Nah, menghafal sedang demam panas, jadi lupa barisnya. Nah, jaga zikir biar hidup. Jangan hidup luarnya saja, batinnya mati. Orang yang batinnya mati, maka apa yang disampaikan itu seperti hanya bunyi suara makhluk mati, seperti klakson mengagetkan, cuma tidak membawa perubahan. Ulama-ulama kita dulu dengan rohani yang kuat, itu sepatah katanya itu bisa merubah. Nah, masalul jalisis salih, perumpamaan kawan yang baik. Masalul jalisis salih, perumpamaan teman yang baik. Wa jalisis su, dan teman yang jelek. Kamasali, seperti perumpamaan sahibil miski, penjual kasturi. Wakiril haddadi, dan tukang besi. La ya'dimuka min sahibil miski, la ya'dimuka, betul ya'dimuka. Ya'dimuka artinya ya'dimuka ihda khaslatin. Ada riwayat katakan la ya'duka. Nah, itu mana ya'dimuka? La ya'duka, tidak memberi atau tidak menyebabkan ia, tidak menyebabkan akan kamu. La ya'dibuka, tidak menyebabkan akan kamu dari penjual kasturi. Imma antas tariyahu, adakala bahwa kamu membeli akannya.
au tajidarihahu, atau kamu temukan, kamu dapatkan baunya. Wa kirul haddad, atau kepada sahibil miski, atau bisa mubtada, wa kirul haddaki yakhriku baitaka, sementara pandai besi itu membakar ia ke rumahmu atau pakaianmu, au tajida minhu rihan khabithatan, atau kamu dapati darinya akan bau yang jelek, bau busuk. Pandai besi kalau hari ini jarang kita temukan. Orang yang buat parang, buat cangkul, buat pedang, bau yang dikeluarkan sama dengan bau hasil gerinda besi. Dekat sama tukang yang sedang motong besi, seperti itu baunya, busuk. Nah, jadi kawan ada dua. Ada kawan baik, ada kawan jelek. Nabi bersabda, carilah kawan yang baik. Almar'u ala dini khalilih, kawan seseorang bergantung agamanya ke agama kawannya. La tas'alu an syakhsin, jangan kamu bertanya tentang seseorang, siapa dia. Cukup kamu lihat siapa kawannya. Cukup kamu lihat siapa kawannya. Kalau kita punya teman yang baik, itu sama berteman dengan penjual minyak wangi. Kalaupun kita tidak membeli minyak wanginya, kita kecium bau wangi dari orangnya. Kalaupun kita tidak alim seperti dia, kita mendapatkan nama yang harum. Siapa itu? Itu kawan Pak Kiai. Nah, siapa itu? Itu kawan orang soleh. Walaupun kita tidak soleh, artinya kita tidak bisa membeli apa yang dia punya, tapi kita dapat nama wanginya. Itu kawan orang soleh, itu kawan Buya itu kawan akrabnya pakai itu. Nah, dia bisa apa? Entahlah siapa dia. Tak punya ilmu agama, nggak punya ilmu, nggak tahu. Tak ngalir apa yang sama pakai punya sama dia, nggak tahu. Yang jelas dia kawannya. Itu bau yang wangi. Tapi kalau punya kawan yang jelek, seperti punya kawan dengan tukang besi, kalau dia tidak memercikkan kebakaran ke rumah kita, maksudnya ikut ketangkap bersama dia. Dia pengedar narkoba, kita disuruh nyoba atau ditumpangin barangnya dalam tas kita. Ketika digeledah polisi, kita masuk penjara bersama dia, itu kebakar rumahnya. Atau kebakar pakaiannya, hilang harga dirinya karena kawannya. Itu siapa itu? Itu kawan yang tertangkap kemarin. Ada kan kawan kemarin tuh, udah ditangkap polisi. Tuh dia tuh kawannya. Seharusnya orang percaya sama dia, tapi karena ketahuan itu kawan orang jahat, nama baiknya pun robek. Berarti pandai besi itu telah membakar pakaiannya. Kawan yang jelek itu telah merusak nama baiknya. Kalaupun tidak rusak nama baiknya, paling tercium bau busuk darinya. Maka orang Minang dulu bilang,
berkawan sama orang alim minimal pandai bismillah. Semuanya pakai bismillah. Makan pakai bismillah, minum pakai bismillah, berjalan pakai bismillah. Itu gara-gara berkawan sama orang alim. Berkawan sama pencuri minimal pandai berbohong. Nah, masalul jalisi sholih, masalul abtar, perumpamaan kawan yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Illam yuktika min itrihi, jika dia tidak memberikan kepadamu dari minyak wanginya. Illam yuktika, jika dia tidak memberikan kepadamu min itrihi, dari minyak wanginya. Asobaka min rihi, niscaya dia akan mengenaimu dari baunya. Masalul rafilah fi zinati fi ghairi ahliha kamasalil zulmatin yawmal qiyamah la nura laha. Rafilah artinya mutabakhir, mutabakhir fiha, perumpamaan wanita yang membanggakan diri. Perumpamaan wanita yang membanggakan diri fi zina, di dalam perhiasan, fi zinati, di dalam perhiasan, fi ghairi ahliha, pada selain suaminya, fi ghairi ahliha, pada selain suaminya. Kamasali zulmatin, seperti perumpamaan kegelapan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La nurolaha, tidak ada cahaya baginya kegelapan. Nah, mana boleh sampaikan? Nggak ada wanita. Nah, antum sampaikan sama wanita antum, kakak, ibu, etek. Nah, adik, laki-laki bertanggung jawab pada 4 wanita: saudari, ibu, istri, anak. Nah, 4. Sampaikan jangan berhias, jangan membanggakan diri dengan hiasan kecuali sama suami saja. Kalau dia berhias untuk orang lain, maka dia akan hadir pada hari kiamat dengan kegelapan, tidak ada cahaya. Kalau untuk yang lain-lain itu biasa-biasa saja. Parfum di rumah, oke, make up di rumah, mau tidur atau mau masak, make up dulu. Nah, mau nyuci, ya bedak dulu. Gitu. Boleh wanita pakai parfum yang wangi baunya, tapi di rumah. Tidak boleh keluar rumah. Keluar rumah parfumnya tidak boleh berbau. Ini kalau kecil parfum ibu, hilang bu, ganti, nggak boleh, haram hukumnya. Nah, saya ketemu hadisnya. Catat di sini. Kalau orang tua sulit menerima penjelasan agama, buatkan kaligrafi hadisnya, buat terjemahannya, kasih bingkai, tulis besar-besar, taruh di ruang tamu, atau kasih hadiah ulang tahun ibu. Jadi ulang tahun ibu dari antum tuh hadiah saya semua.
ulang tahun tentu nyusahin saya. Nah, ulang tahun sekarang yang ke-47 itu hadis tadi, wanita nggak boleh berhias. Berhias adalah neraka. Kata-kata tidak juga boleh. Hadis lebih bagus. Nah, itu cara dakwah yang baik. Jangan jadi Zainuddin Hamzah di rumah. Nggak boleh. Itu nggak ada adab namanya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ini modal di mana ini? Nah, teroris modal untuk baik. Mengajarin adab sama orang tua. Maka harus cara yang benar, cara yang benar, cara yang halus. Walaupun nasihat, walaupun bantahan, tapi suara lembut. Nah, masal sholawatil khamsi, perumpamaan sholat 5 waktu. Masal sholawatil khamsi, perumpamaan sholat 5 waktu. Kama salim nahri, seperti perumpamaan sungai jarin yang mengalir, azbin yang bening, ala babi, di atas rumah, ahadikum, salah seorang kalian, yaktasilu, yang mandi ia seseorang, fihi, dalamnya sungai, kulla yaumin, setiap hari, khamsa marrat, 5 kali. Fama yubki dzalika, maka tidak menyisakan oleh demikian, minad danasi, dari daki. Nah, dan juga yang ada lehernya, ada leher, saya tambah sengaja. Kayak paham? Yang bisa menjelaskan boleh duluan makan. Jadi perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir depan rumah, 5 buah sungai yang mandi setiap hari dalam sungai tersebut. Artinya tidak menyisakan dosa-dosa kecil. Terakhir, masalul alim, perumpamaan orang alim, alladzi yu'allimun nasal khaira, yang mengajarkan ia orang alim akan manusia, akan kebaikan. Alim itu adalah fi'il nom yang ke-13 menasab 2 maf'ul. Mengajarkan ia seseorang, mengajarkan ia alim akan manusia, akan kebaikan. Wa yansa nafsahu, dan dia melupakan dirinya sendiri. Kama salis siroji, seperti perumpamaan lampu. Seperti perumpamaan lampu, lebih tepatnya di sini lilin. Yudhi'u linnasi, yang dia menyinari manusia. Wa yuhriku nafsahu, dan membakar dirinya sendiri. Nah, orang alim, ulama, ustaz, kiai, penceramah, dan tausiah, itu kalau materi-materi yang disiapkan hanya untuk orang dan orang, tapi tidak pernah niat mengamalkan, bahkan tidak diamalkan, bahkan tidak punya niat mengamalkan, itu sama dengan lilin yang menerangi orang lain tapi membakar diri sendiri. Maka kekuatan dakwah itu berasal dari kekuatan amal. Salah seorang ulama
dipesanin oleh para budak-budak. Wahai Tuhan, tolonglah kasih khutbah Jumat itu motivasi memerdekakan budak, biar kami dimerdekakan oleh Tuhan kami. Kalau tuan guru yang ngomong itu banyak tuan-tuan kami yang pengen ikut. Buatlah khutbah Jumat motivasi memerdekakan budak. Ini usulan dari budak kepada salah seorang masyayikh. Ditunggu minggu pertama nggak ada tausiah memerdekakan budak. Minggu kedua nggak juga. Minggu ketiga tidak juga. Sudah 2 bulan tidak juga. Kemudian selepas itu baru ada tausiah memerdekakan budak. Datang budak ini, mana tuan guru, kami sudah dimerdekakan oleh majikan kami. Lalu baru ada tausiah memerdekakan budak, jadi nggak ada gunanya. Kata Syekh itu, saya sejak kalian minta materi memerdekakan budak, saya bukan mencari materi, tapi bukan mencari materi ceramah, tapi cari materi beli budak. Nah, setelah saya dapat materi beli budak, kemudian saya beli budak. Setelah saya beli budak, kemudian saya merdekakan. Nah, baru saya tausiah. Ternyata niat amal mengamalkan ilmu sebelum disampaikan, itu sebelum disampaikan orang sudah amal. Ini tausiah Masya Allah, macam-macam gayanya. Ada yang mendayu-dayu, jamaah, oh jamaah, lembut kan. Ada yang berjoget-joget, ada jungkir balik. Nah, dengan tipe yang beda-beda. Ustaz Biro Sabren, Ustaz juga tinggi, Ustaz apa lagi, oren, Ustaz umum besok lagi. Tapi perubahan kepada umat tidak ada. Bagaimana perubahan ada pada umat ketika dia menyampaikan agama sedang menantang agama? Ketika dia menyampaikan agama sedang menantang agama, mengutuk oleh Allah laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya, ceramah seperti perempuan. Bagaimana mau agama berkembang? Paham? Apa? Apa yang terpaham? Paham? Kalau nggak paham jadi keluar. Paham? Apa? Zakawiyah. Hah? Apa? Oh, tidak boleh nyerupai wanita. Ilmu diamalkan. Anda capek kita ngomong gak ngerti-ngerti. Lain paham, lain pula. Ilmu diamalkan. Nah, supaya dia punya energi perubahan. Nah, sholat sunat betul. Nah, zikirnya cukup. Semuanya masih dicukupi. Bukan ketika berceramah datang satu tempat baru jaga amal, kemudian selesai dengan tausiah, kemudian amal ditinggal. Itu enggak. Harus istiqomah dengan amal supaya ada nur, kekuatan daripada perubahan yang disampaikan Allah gitu. Jadi bisa menggerakkan masyarakat. Buya Hamka cuma ngomong dalam penjara. Ada salah satu ulama penggerak di Syria, pengarang kitab Risalatun Nur. Siapa? Pengarang kitab Risalatun Nur.
Siapa? Syekh Nursi. Nah, Syekh Nursi itu dipenjara karena pemikirannya. So, kalau ngomong gencar masyarakat, nah, bisa terbendung, akhirnya dipenjara. Nah, setiap hari dijenguk oleh santrinya, apa dibawa kertas, tulis. Saya dijenguk balik kertas, ditaruh dalam roti, kertas tiap hari kertas begini. Jadi kitab Risalatun Nur yang dia karang itu dalam penjara. Ada salah satu masyayikh, cerita dari para masyayikh juga, kalau beliau khutbah itu polisi siap-siap di luar masjid dengan pertahanan yang apa tuh, karet besi kan, siap pertahanan. Kalau dia yang khutbah. Kenapa? Kalau sudah dengar khutbah dia itu, orang tuh kayak mau jihad aja. Ini kalau kita yang khutbah, orang menundukkan kepala. Itu keadaan nur kita. Minimal ketika khutbah orang gak ngantuk. Tapi ketika kita khutbah, orang semua yang khutbah berbangunan. Baik, itu kuat nurnya berarti. Sampai ibu-ibu datang ke markas nangis, suaminya keluar 4 bulan nafkah nggak ada. Itu yang bayar itu nurnya tinggi sekali. Nah, kalau tausiahnya nggak ada nur, yang ada cuma nar, itu bikin sakit telinga. Sakit telinga, tidak menyentuh hati. Nah, cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.